Halo saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan tidak pernah terlelap dan Tuhan selalu memberkati saudara dan saya. Sebelum kita nikmati firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kami boleh menikmati firman-Mu, berbicara kepada siap kami, berikan kami roh hikmat pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Tanpa hikmat, tanpa pewahyuan daripada-Mu, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengerti firman-Mu. Tetapi saat hikmat-Mu, pewahyuan daripada-Mu ada menyertai kami dimerdekakan, kami pulang, kami mendengar, kami diberkati luar biasa. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan dari Esther, ya saudara. Esther 2 ayat 21 sampai dengan 23. Esther 2 21 sampai dengan 23. Saya tunggu sampai saudara menemukannya. Esther 2 21 23. Sudah sampai di sana semuanya, amin. Saya bacakan. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukanlah kepada Esther, sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Amin, saudara. Saudara, kita baca, kita belajar, kita mau diberkati dari kitab Esther. Sebelum kita mengupas lebih lanjut lagi kronologinya, saudara. Kronologinya, kita melihat pribadi Esther. Kita melihat bagaimana jalan perjalanan hidupnya sampai dia menjadi seorang ratu dalam kerajaan Ahasuerus. Saudara, Esther, siapa yang menyangka dan siapa yang berani berkata di tengah kemalangan adalah sebenarnya Tuhan sedang siapkan berkat buat kita. Siapa yang menyangka Esther kehilangan orang tuanya, dia menjadi yatim piatu, kemudian dia dipelihara oleh saudara dari orang tuanya, Mordekai. Coba saudara bayangkan seorang gadis dipelihara, seorang gadis diangkat anak, seorang gadis kehilangan orang tuanya. Siapa yang bisa berkata itu adalah rezeki, itu adalah berkat Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang bisa berani dan berpikiran seperti itu. Tapi siapa yang sangka? Justru karena dia dipelihara oleh Mordekai dan dia akhirnya menjadi ratu. Saudara, tiada satu orang pun di dalam hal ini kita tidak pernah tahu akan masa depan seperti apa. Tetapi kalau satu hal Tuhan izinkan kita punya problem dan masalah, jangan putus asa. Kalau saya berkata dengan bahasa saya, film itu belum selesai. Kita ada dalam peranan-peranan satu film yang dimana sutradaranya adalah Tuhan kita sendiri. Dia yang mengatur segala sesuatu. Percuma kita bersungut-sungut marah, percuma kita komplain dengan siapa. Kita tidak pernah tahu kenapa orang tua kita tidak pernah tahu usaha kita tidak pernah tahu tokoh kita tidak pernah tahu. Tapi dia tahu dengan jelas masa depan saudara dan saya, masa depan keluargaku dan keluarga saya, masa depan perusahaanku dan perusahaan saya, dia tahu dengan jelas. Amin. Hari ini kita akan sama-sama diberkati. Jadi judul khotbah saya adalah sikap hati yang benar. Apa saudara? Sikap hati yang benar saat kita menghadapi masalah dan problem. Banyak contoh-contoh yang di dalam Alkitab. Contoh saja kita lihat Yusuf. Dia disayang oleh orang tuanya. Dan dia mendapatkan mimpi oleh Tuhan. 2 kali mimpinya. Artinya Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Tapi kenyataan yang dialaminya, kenyataan yang dialami tidak seperti apa yang dia harapkan. Dalam nubuatan, dalam mimpi itu dia akan menjadi orang yang besar.
saudara-saudaranya akan sujud kepada dia. Bahkan orang tuanya akan sujud kepada dia. Tapi yang dihadapinya sekarang adalah dia mau dibunuh oleh saudaranya sendiri. Satu darah tegak-tegaknya mereka mau membunuh Yusuf. Akhirnya keadaan membuat akhirnya tidak jadi dibunuh, dijual jadi budak. Dia jadi budak di tempatnya Potifar. Orang yang biasanya manja, orang biasanya hidup mewah, orang yang tidak biasa untuk kerja keras seperti itu, hari ini kebebasannya hilang semuanya. Semua fasilitas hilang semuanya. Dan dia orang yang bebas menjadi orang yang terikat. Orang yang tidak bebas lagi. Jadi budak. Ini yang terjadi. Dan kalau dalam keadaan seperti ini, seperti juga Esther, tidak pernah akan terpikir bahwa ini adalah awal daripada kesuksesan. Yang ada dalam pikiran adalah ini adalah awal daripada kejatuhan dan keterpurukan. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita tetap percaya bahwa nubuatan Tuhan? Apakah kita tetap percaya penyertaan daripada Tuhan? Apakah kita tetap percaya rencana daripada Tuhan tidak pernah gagal? Apapun kenyataannya, tetapi pegang janji Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia ada di sana. Kita melihat dia jadi budak teladan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dia jadi narapidana teladan. Karena Tuhan menyertai waktu dia di dalam penjara. Kenapa Tuhan menyertai? Karena Tuhan. Kenapa Tuhan cuma menyertai? Kenapa Tuhan tidak membebaskan? Waktunya belum tiba. Sampai waktunya cukup dengan 1 hari. Dari seorang narapidana menjadi orang penting. Menjadi wakil daripada raja. Itu yang luar biasa. Kalau Tuhan mau bekerja, waktu daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu daripada Tuhan tidak ada yang bisa menghambatnya. Ada amin? Yes. Sikap hati. Saudara, kita lihat bagaimana sikap hati daripada Esther. Kita lihat coba. Kita lihat firman Tuhan kembali kepada ayat 21 dan ayat 21 dan 22. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang sana sakit hatilah Bigthan dan Teras, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu bersiap mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Ada 2 orang penjaga yang berniat untuk membunuh raja. Tetapi Mordekai mendengar dan Mordekai kasih tahu kepada ratu, yaitu Esther. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Esther yang ratu. Dan Esther, lihat, Esther mempersembahkan kepada raja info itu kepada raja atas nama Mordekai. Saudara, inilah dia. Sikap hati yang benar waktu kita menghadapi masalah. Jadi saudara, Esther, kita tidak pernah akan bisa menilai orang kalau orang itu lagi lemah, kalau orang itu lagi kekurangan, kalau orang itu lagi kepepet. Kita tidak pernah akan bisa menilai orang itu siapa dia sebenarnya. Kalau dalam keadaan lemah, kepepet, lagi punya hutang, lagi punya masalah, kau tidak pernah akan bisa melihat orang dari sisi seperti itu. Karena apa? Dia bisa tunduk, dia bisa taat, dia bisa melakukan segala sesuatu perintah kita sepertinya dia adalah baik. Sepertinya, tapi belum tentu saudara. Dia melakukan seperti apa yang kita perintahkan. Kalau dalam keadaan seperti itu, dia melakukan karena kepepet. Dia melakukan karena terpaksa. Dia melakukannya bukan karena memang dia seperti itu. Tapi beda Esther. Lihat, dari dia dipungut menjadi anak oleh Mordekai. Dia taat perintahnya, dia ikutin perintahnya. Lihat, dia dalam keadaan lemah, dia taat, dia ikutin. Bahkan dalam ayat ke-15, saudara, bagaimana kronologinya? Kita lihat di dalam ayat ke-15, ketika Esther dan anak Abigail itu, saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Lihat saudara, begitu rendah hatinya dia, begitu dipanggil dia menghadap raja, dia tidak minta apa-apa, dia tidak ambil apa-apa, dia ikutin perintah daripada Hegai. Yang sida-sida raja
penjaga para perempuan, dan maka akibatnya Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Lihat kelembutan hatinya, kerendahan hatinya, dia mau dengar, dia mau taat. Saudara, saat wanita-wanita tersebut dipanggil oleh raja, wanita-wanita itu, teman-teman si Esther itu punya hak untuk mengambil, memakai apa saja perhiasan semua. Itu kesempatan. Jadi kalau misalkan tidak dipanggil lagi, itu kan jadi milik mereka. Kapan lagi? Itu mereka ambil, sehingga kita lihat mereka jalan dengan emas segala macam. Bagaimana raja melihatnya? Dia berkata ini etalase sedang berjalan seperti ini. Buat raja, emas bukan emas, permata, perhiasan, bukan yang menarik dia, bukan. Tetapi pribadi daripada yang membawa itu. Si perempuannya, si gadisnya. Dan Esther diberi nasihat oleh si Sida, dan Esther mengikutinya. Dia mengambil sesederhana mungkin, sehingga bukan permata, bukan perhiasan yang dilihat oleh raja, tetapi keanggunan daripada si Esther sendiri. Itu yang membuat raja terpukau. Saudara, lihat sikap hati Esther sebelum jadi apa-apa, dia taat perintah daripada Mordekai. Sebelum dia jadi apa-apa, dia taat kepada Sida yang menasihatkan dia. Padahal ini kesempatan. Semua orang cantik. Siapa yang tidak mau perhiasan? Tapi itu yang terjadi. Dan karena hal seperti itu, dia diterima. Dia jadi istri. Amin. Dan bukan sampai di situ saja, saudara. Bagaimana sikap daripada si Esther? Kita lihat. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukanlah kepada Esther yang sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Lihat, ada kesempatan untuk dia tampil, dia hebat, dan dia berjasa. Mordekai begitu mendengar ada orang yang mau membunuh raja. Mordekai memberi laporan kepada Esther, kepada ratu, dan untuk disampaikan kepada raja supaya hati-hati. Dan Esther menyampaikan kepada Raja Ahasiweros, dan dia sampaikan itu bukan berdasarkan namanya dia, tapi dia mengatasnamakan Mordekai. Inilah dia, sikap hati luar biasa. Yang pertama, waktu dia taat kepada Mordekai, taat kepada Sida, dia belum jadi ratu. Tapi begitu dia sudah jadi ratu, dia seperti kacang, tidak lupa dengan kulitnya. Dia tetap punya sikap hati yang begitu luar biasa. Dia tahu ini bocoran yang luar biasa. Dia memberitahukan kepada raja akan ada kudeta, akan ada yang mau membunuh. Siapa yang bilang? Bukan di atas namanya dia, tapi dia langsung tunjuk Mordekai. Ini yang luar biasa. Dia sukses, dia berhasil, dia jadi orang luar biasa, dia jadi ratu, tapi dia tidak pernah lupa dengan Mordekai. Ini yang luar biasa. Amin. Susah. Kalau kita dalam keadaan kepepet, miskin, lagi utang dikejar-kejar, kita bisa taat, kita bisa ikut, kita bisa. Tapi begitu kita sukses berhasil, seringkali lupa diri. Siapa kita sesungguhnya kelihatan waktu dia sukses, dia jadi seperti apa. Saudara? Kita teruskan yang tadi, Esther 4. Ya, Esther 4, 15 sampai dengan 16. Lihat. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, kata Esther. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wih, sikap hati yang luar biasa. Dia jadi ratu, kemudian saudara, Haman berniat untuk membunuh orang-orang Yahudi. Mordekai berkata, ngadep raja. Esther, ngadep raja. Bicarakan. Esther berkata apa? Argumentasinya benar, kuat. Esther berkata, aku sudah 1 bulan. Raja tidak menghadap aku, tidak datang kepada aku. Ada peraturannya. Kalau raja tidak datang, kita datang tanpa permintaan daripada dia. 2. Diterima atau dibunuh. Ini terjadi. Tapi Mordekai berkata, ya. Tapi kau tidak bisa diam seperti itu aja. Ngadap.
Dan Esther berkata, oke, aku siap ngadep puasa. Puasa untuk semua orang. Oke, puasa untuk visi misi kita. Itu yang terjadi. Dan dia puasa. Oke, mereka disuruh puasa. Dan Esther berkata, kalaupun sampai aku harus mati, aku siap untuk mati. Lihat, sikap hati yang luar biasa. Bukan saja waktu dia belum jadi apa-apa, sampai dia jadi ratu pun, yang dia masih pikirkan adalah orang-orang yang di luar sana. Yang dia pikirkan adalah bukan kepentingan dia sendiri, bukan untuk kenyamanan dia sendiri. Bisa saja dia berkata, peduli amat, aku sudah aman, aku ada dalam zona aman. Aku sudah jadi ratu, aku bebas daripada itu hukuman. Itu kan mereka semua, saudara. Tapi dia dengar, dia peduli. Makanya dia berkata, oke, I do it. Aku lakukan. Tolong kita puasa sama-sama. Kalaupun aku harus mati, aku siap mati. Saudara, jujur, untuk kita temui orang yang seperti Esther dengan sikap hati yang benar, yang luar biasa ini, susah. Susah sekali. Bagaimana dia mau berkorban, bagaimana dia mau peduli, bagaimana dia mau memikirkan orang lain di tengah kenyamanannya. Dia terusik dan dia berangkat, dia berani, dan akhirnya Mordekai membalikan keadaan dari yang tertekan menjadi pemenang karena Esther sampai di sana, menghadap di sana, berhadapan di sana, dan permintaannya diterima. Amin. Luar biasa. Jadi kita lihat ada perbandingannya, saudara. Ada perbandingannya. Mari kita lihat perbandingannya. Kita lihat perbandingannya. Lukas 9 ayat 54. Lukas 9 ayat 54. Lihat, kita bandingkan. Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau? Lihat, apakah engkau mau, Tuhan? Supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Luar biasa. Murid-muridnya bisa berkata seperti itu, saudara. Tuhan Yesus, udah waktunya untuk ditinggikan. Udah waktunya untuk diserahkan. Penderita, dia harus ke Yerusalem. Tetapi dia harus melintas Samaria. Dan orang-orang Samaria berkata, tidak boleh masuk sini. Tidak boleh lewat sini. Murid-muridnya langsung berkata, Tuhan, ini Samaria kurang ajar, Tuhan. Apakah kau mau? Apakah engkau mau? Murid-muridnya menganggap dia sudah setara dengan Yesus. Dan apakah kau mau supaya kami doa api turun dari langit bakar mereka? Sombongnya bukan main, saudara. Yesus sudah dibikin teman sekerja, Yesus sudah dibikin selevel. Kenapa mereka bisa seperti itu? Lihat ayat satunya. Lihat Lukas 9 ayat satunya. Lukas 9 ayat 1-nya. Perikop belum berubah, Lukas 9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lihat, Yesus mengutus mereka untuk menyembuhkan, mengusir setan-setan. Dan mereka melakukannya. Jangan bawa uang, jangan bawa bekal, jangan bawa segala sesuatu, cukup bawa kuasaku. Mereka datang tanpa modal, tanpa uang, tanpa segala-galanya. Yang mereka bawa cuma kuasa daripada Allah. Dan kuasa Allah nyata luar biasa. Setan, kuasa, sakit, penyakit disembuhkan, usir semua setan. Mereka berkata, yes, aku sudah sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan, aku sudah sembuhkan. Tuhan Yesus usir setan, kita juga bisa mengusir setan. Tuhan Yesus aku melakukan, kita juga bisa melakukan. Mereka sudah menganggap selevel dengan Yesus. Makanya waktu ada peristiwa Samaria itu, mereka berkata, Tuhan Yesus, apa kita perlu nih berdoa untuk api turun bakar mereka? Kami lihat, saudara, inilah waktu kita tidak punya apa-apa, mungkin kita bisa. Tapi itu belum tentu hatinya seperti itu. Tapi begitu dia kaya, begitu dia sukses, begitu dia berhasil, kita baru tahu siapa orang ini yang sebenarnya. Kalau dia bisa bersikap sama waktu dia tidak punya apa-apa, sampai dia jadi apa-apa, inilah yang kita perlukan. Dan demikianlah Tuhan. Dia yang luar biasa, dia rela jadi
Dia mengosongkan diri. Dia Allah, dia Tuhan, dia pencipta. Tapi dia mengosongkan diri untuk menjadi serupa dengan kita manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, apa yang terjadi? Dia rela disalibkan, menderita, mati untuk saudara saya. Ini yang luar biasa. Saudara miliki sikap hati yang benar. Kenapa? Karena sikap hati yang seperti ini yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, hari ini siapapun kita, siapapun saudara, apapun kondisi keadaan yang saudara hadapi hari ini, ingat, jaga hati kita. Sebagaimana Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kau tidak bisa menjaga hatimu dengan sikap hati yang benar, yang terpancar adalah kebinasaan, kematian. Oleh karena itu, apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita tidak pernah akan tahu. Tapi ingat satu hal, film belum selesai. Jaga sikap hati kita yang benar, percayalah, Tuhan ada di sana. Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar buat saudara saya. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah menjadi kekuatan buat tiap mereka. Mereka tidak serba tahu. Mungkin hari ini mereka menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ajar kami untuk belajar percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan siap, dan Tuhan selalu memberkati. Terima kasih, memberkati jemaatmu dimanapun mereka berada, memberkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu, pulihkan ekonomi, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya COVID-19 sudah dapat ditaklukkan, karena ada orang benar yang berdoa senantiasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Semangat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.